Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User Fox R dimanapun berada, saya mau coba sharing Fox R, terutama masalah shock breaker depan yang hampir sebagian besar dan malahan hampir semua user Fox R mengeluhkan masalah shock depan. Sebelumnya saya sebenarnya bukan bengkel, hanya user Fox R biasa yang senang bongkar dan pasang. Kadang bisa bongkar, nggak bisa pasang. Jadi sekali lagi saya bukan bengkel, saya hanya ingin mencoba sharing masalah suspensi depan yang memang sangat keras dan efeknya memang kemana-mana, tidak hanya di kenyamanan, ada yang sampai dudukan visornya patah, spakbor depan patah, dan dudukan part kebetulan ini sudah saya lepas. Semua itu disebabkan oleh kerasnya shock depan Fox R. Oke, langsung saja. Apa-apa yang sebenarnya sudah beberapa kali kita atau saya bongkar pasang. Dari yang pertama menggunakan per PCX, tapi kebetulan pada saat sekarang untuk per PCX memang yang ori memang sangat susah, barangnya goib. Kebetulan kemarin saya coba menggunakan per PCX yang KW, ternyata hasilnya juga kurang bagus. Pernah juga dicoba di rebond di bengkel shop dan hasilnya juga belum maksimal. Kemudian pernah menggunakan per NMAX dan itu juga masih keras. Dan yang terakhir kita coba menggunakan per Eric King, meskipun diameternya tidak sama, lebih kecil sedikit, namun ternyata masih bisa dipakai dan itu tidak masalah, asalkan bekas potongan, karena per ereking itu panjang sekali, bekas potongannya dirapikan dan ternyata hasilnya cukup lumayan nyaman. Oke, untuk apa saja yang perlu, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama untuk bahannya dulu. Untuk bahannya kita menggunakan per Eric King. Usahakan per Eric King yang asli. Kemarin kebetulan saya belinya di dealernya Yamaha. Harganya kalau tidak salah di kisaran 35 sampai 40 ribu per bijinya. Kemudian untuk olinya ini sebenarnya kebetulan, faktor kebetulan, karena pada saat itu kita menggunakan oli yang merah itu ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Kebetulan di rumah itu ada sisa oli transmisi Honda Jazz yang manual transmission. Ini kebetulan ada sisa dan kita coba pakai ini, kok ternyata malah pas menurut saya. Nanti akan kita spill hasilnya di akhir video. Sebenarnya ini posisi sekarang itu sudah nyaman, sudah tapi untuk
demi rekan-rekan, ini kita akan bongkar nanti apa saja yang harus dirubah dan seperti apa cara membongkarnya nanti akan kita bongkar. Kemudian untuk alatnya, yang pertama untuk membongkar shock kita membutuhkan kunci shock 12, 17 dan kunci shock 10. Kalaupun tidak ada bisa menggunakan kunci ring atau kunci T juga bisa, kunci T10 untuk nanti melepas kaliper remnya. Kemudian kunci L ini untuk nanti melepas shocknya. Untuk kunci L yang atas, yang shock atas, memang harus menggunakan kunci L12. Namun kebetulan kita nggak punya, kita akali dengan menggunakan baut 12. Nanti untuk penggunaannya nanti kita tunjukkan. Kemudian untuk memotong per kita menggunakan gerinda untuk merapikan juga. Saya kira hanya itu. Ditambah lagi dongkrak, tapi kalau memang nggak punya dongkrak bisa diganjal pakai kayu juga bisa. Oke, saya kira hanya itu yang alatnya yang perlu dipersiapkan. Kita langsung saja kita bongkar untuk shock depannya. Oke, shock sudah kita copot. Untuk selanjutnya kita lanjutkan, kita bongkar. Oke, untuk membuka shock depan, bongkar shock depan, yang pertama kita lepaskan baut penutup atas. Jadi kita menggunakan baut 12 karena kebetulan kita tidak punya kunci L12, kita menggunakan baut 12. Caranya seperti ini. Kita buka dengan kunci pas 12. Shock yang satunya kita lepas juga. Ambil airnya, kita buang olinya. Kemudian untuk melepas sulingan kita menggunakan kunci L 6 mm.
kita lepas seal penutup debunya. Diingat jangan sampai nanti lupa untuk mengembalikan. Dan ini ada kancingnya atau pengunci seal. Kemudian untuk melepas batang shocknya, karena kita tidak mempunyai alat, ini hanya kita hentakkan ke atas. Seperti ini sudah terlepas. Nanti kita bersihkan dengan bensin. Untuk selingannya masih asli ya, selingan masih asli, per juga masih bawaannya Fox R, jadi kita tidak merubah apapun. Kemudian ini seal shock depannya, dan ini ada plat untuk penahannya. Urutannya nanti jangan sampai keliru. Kemudian ini ada semacam ring biar tidak kocak. Nah, disinilah menurut analisa kami, inilah yang menyebabkan batang shock ini tidak bekerja lancar, karena ini sangat rapat. Ini ada semacam ring penahan. Solusinya gimana? Solusinya ada yang dibubut, tapi karena kita tidak punya mesin bubut, solusinya kita hanya, tadinya ini rapat sekali, ini kita kurangi sedikit, sehingga oli itu bisa lancar naik turunnya, jadi tidak vakum. Kalau kemarin ketika ini belum kita kurangi, ini tersendat-sendat jalannya, naik turunnya batang shock breaker depan ini. Tapi setelah kita kurangi, ini menjadi lancar. Ini hanya menurut analisa kami, dan setelah kita coba memang jauh lebih nyaman daripada ketika masih dalam kondisi standarnya. Seperti itu. Ini kita potong pakai gerinda. Kemudian untuk pernya, ini kebetulan kita sudah potong. Kita usahakan sama persis dengan per bawaannya. Ini per bawaan dan ini per erking. Memang diameternya itu lebih besar yang per bawaan, tapi nggak masalah, asalkan nanti yang dipotong yang ulir renggang. Untuk yang ulir rapat jangan dipotong, yang dipotong yang ulir renggang. Dan diusahakan potongannya yang rapi. Tadinya seperti ini, sebentar, tadinya seperti ini tidak rapi, jadi tidak press. Ini bagaimana cara merapikannya? Kita panaskan, bisa pakai torch itu, tapi kalau tidak punya ya kita menggunakan kompor. Nanti setelah panas ini kita pakai tang, kita rapikan biar lurus seperti ini, dan nanti setelah lurus jangan lupa kita celupkan di oli
kalau istilahnya orang bikin anu itu untuk nyepuh sehingga tidak getas nanti pernya. Saya kira hanya itu kuncinya. Dan nanti untuk takaran olinya kita menggunakan 100 ml, hanya itu. Dan nanti kita akan kembalikan dan akan kita coba bagaimana hasilnya. Oke, sok sudah kita rakit kembali. Kita spill sedikit. Nih, sekarang naik turunnya lancar. Kalau sebelumnya ketika ringnya belum kita kurang itu naik turunnya tersendat. Oke, segera kita pasang kembali untuk shocknya. Hasilnya sudah jauh berbeda ketika belum kita buka. Sekarang berikut dengan sabut tangan pun sudah main shocknya lancar. Coba kita bandingkan dengan vario. Ini vario standar, hampir sama, hanya untuk vario memang lebih empuk. Namun bagi rekan-rekan yang suka cornering itu justru dengan shock yang agak lebih keras sedikit itu akan terasa lebih mantap. Oke, itu yang bisa kami sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Ini salah satu solusi yang paling murah kalau menurut saya, karena cukup
hanya dengan mengganti per dan oli shocknya, hasilnya sudah cukup lumayan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.